Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azim al-wahid as-samadul aziz hakim asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu al-mulkul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul ghurril muhajjalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para habaib, para syaraif, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, bisa kita diberikan oleh Allah nikmat bisa berkumpul pada malam hari ini untuk meneruskan pengajian. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik hidayah bisa mengamalkan apa yang kita dapat dari ilmu. Allah jadikan kita orang yang ikhlas dalam beramal. Kalau Imam Al-Allama Syekh Muhammad bin Umar An-Nawwal Bantani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin amin. Qala wal maqalatu salasun. Qala Imam Shibli, berkata Imam Shibli, la daqtum halawatal waslah ta'arabtum mararatal qatiyah. Kata beliau Imam Shibli, jikalau kalian itu merasakan manisnya terhubung dekat dengan Allah, sidin ada manisnya tuh. Kayak orang juga cinta dengan seseorang, dekat dengan seseorang ya. La arabtum, niscaya kamu akan mengenal mararatal qatiyah, pahitnya terputus itu. Iya, kalau orang tuh sudah cinta dengan seseorang, jurangnya jangan dihubungi aku lagi deh, kita putus. Ya apa rasanya? Kayak itu juga dengan Allah. Iya, seorang sudah dekat dengan Allah, cinta dengan Allah, ledat duduk dengan Allah, diputuskan oleh Allah. Kadang tanpa kita ketahui, kita diputuskan oleh Allah sedikit demi sedikit. Na'udzubillah. Kadang kita merasa malas. Bukannya kita yang malas sebenarnya, pada hakikatnya yang malas itu Allah. Kita malas beribadah, Allah memutuskan yang kita, ya Allah, jangan lagi kamu berhubungan dengan aku, jangan ingat aku. Iya. Karena kalau kita ingat dengan Allah, Allah akan ingat kita. Otomatis begitu. Ciri Allah ingat dengan kita, kita dulu ingat. Kalau kita malas berarti Allah juga malas. Makanya hati-hati, dipikirkan. Bukan kita yang malas, tetapi Allah. Awas ya Allah, jangan mengingat aku. Awas kamu jangan sujud dengan aku. Ya begitu. Allah yang putuskan. Mereka tuh bala yang paling besar itu hati mereka dijauhkan daripada Allah. Orang yang sudah cinta. Al-bu'du anhu ta'ala fa'inhu adabun azimun, jauh daripada Allah Ta'ala itu adab yang paling besar. Ya, bagi mereka kalau sudah timbul cinta. Oleh kita ini kalau ada cinta biasa-biasa, jauh dari Allah, aman aja. Ya. Tapi kalau orang sudah merasa cinta, diputuskan, dijauhkan, itu nang adab yang besar. Inda ahlillah, di sisi orang yang ahlullah. Wakana min doa sallallahu alaihi wasallam, dah doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma rzuqni laddatan nadari ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ik. Doanya Rasulullah, ya Allah, Allahumma ya Allah, urzuqni, beri rezeki aku laddatan nadar, ledatnya memandang, ila wajhika, kepada zatnya Allah. Iya, nikmat. Belum memandang, kerinduan terus. Kenapa? Ingin untuk memandang, karena di akhirat mandangnya, bukan di dunia. Memandang Allah itu zat. Wajhikal karim, zatnya Allah yang mulia. Wa syauqi ila liqa'ik, dan kerinduan, beri rezeki rindu dengan bertemu dengan Allah. Ya, orang cinta. Kayak apa supaya timbul rasa cinta, kan itu. Ya, kepengen ini kayak orang itu. Rindu dengan Allah, ingin bertemu, kadang takutan mati malah rindu dengan mati. Iya. Kayak orang Palestina tuh, mana ada takutan mati lagi.
Iya, sampai anak-anaknya mereka itu ditanya apa? Takut? Enggak. Udah takut ya. Ramai pemain di atas peluru santai aja. Ada takut. Tawakalnya dengan Allah sudah. Takut mati enggak ya. Karena dengar beritanya di surga tuh banyak makanan, di sini gak ada makanan. Nah, yakinnya mereka. Dengan itu kalau kita wah sedikit lah liput takut. Mereka ada lagi dah kebal. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut dengan mereka tuh di dalam dunia. Kerindu yang mati aja kan gitu. Ingin bertemu dengan Allah. Min sidqil mahabbah. Ciri kebenaran orang cinta itu ayyakhtara mujalasata habibi ala mujalasata ghairi. Yang dipilihnya duduk dengan kekasihnya aja. Jadi orang sudah cinta tuh kada mau duduk dengan orang lain, dipilihnya duduk dengan kekasihnya aja. Bosan dengan orang lain, asyik. Istilah orang tuh dunia milik berdua. Nah sudah itu. Kalau sudah cinta. Yakhtara ridho habibi ala ridho gairah. Yang dipilihnya. Yang penting ridho kekasih, yang lain terserah aja kayak apakah. Kalau dia cinta dengan Allah, yang penting Allah ridho. Orang biar berpandir kayak apakah, hanya kada peduli, dianggap orang gila. Iya? Ya. Tidak akan mencapai orang itu kesempurnaan iman kecuali dia merasa keledatan akhiratnya seperti orang merasakan keledatan ahli dunia dengan dunianya. Iya, baru itu sempurna. Merasa ledatnya, ramenya itu akhirat seperti merasa ledatnya orang ahli dunia dengan dunianya. Kita orang dunia, rame senangnya ke situ. Mereka begitu juga. Jadi kadang orang ahli akhirat mengatakan orang ahli dunia tuh bungul, bahasa kasarnya tuh. Tapi orang dunia cuma ada kamera tuh bungul hidupnya sekali ini akunnya gitu. Karena memang masing-masing punya rasa ledat. Orang ahlillahnya ledatnya dengan Allah. Asyik kada tahu di orang. Orang dunia begitu juga asyik dengan dunia, lupa dengan akhirat. Keledatan, kerinduan mereka bertemu dengan Allah. Al-Maqadul awal ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man asbaha wa huwa yashku dika ma'ashi fakannama yashku rabbah. Barang siapa pagi-pagi bangun guring subuh, sebelum subuh bangun guring, dakhala fi waqti subah wa huwa yashku ilan nas, dia mengadukan keadaannya kepada manusia. Aduh, hari ini ngalihnya gawian, hidup begini, itu ngadukan dengan manusia. Dika ma'ashi, kesempitan kehidupannya, bahkan nama yashkurabah, seolah-olah mengadukan Allah. Tuh Allah itu kan adil. Ya. Idza asabatkum baliyatun fala taskuni ila khalqi. Kalau ikam mendapatkan sesuatu ujian, jangan ikam beradu dengan makhlukku. Ya. Mengadu dengan orang. Bujur pang kada pandiran orang, tapi pang bangun subuh sudah status tulis mengadu. Subuh-subuh sudah menulis status mengadukan kehidupan. Inilah sempit itu. Kamala askuka ila malaikati, seperti kata Allah, aku kada pernah mengadukan ikam kepada malaikatku. Diam aja Allah. Kita ni kada sembahyang, kada itu, kada ini, diam aja Allah. Edan Saidat Masawi. Udah ikam tuh kalau begitu jahatnya aja naik. Allah tuh begini, Allah tuh begini. Mengadukan kepada makhluk sempitnya kehidupan. Kadang kita dengan orang mengadukan. Aduh, aku ini bangun subuh ingat dengan Allah. Minta dengan Allah, ya Allah pilihkan ucapan ulun, perbuatan ulun kepada yang kau ridhoi. Sudah bangun guring, berniat yang baik dulu di dalam kehidupan. Bila bangun itu berzikir dengan Allah, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ingat dengan Allah. Zikir, mengucap 2 kalimat syahadat.
Terima kasih diberikan kesempatan lagi. Mudahan minta dijadikan umur yang bertambah tuh umur membawa kepada kebaikan. Minta dengan karena khairun nasi matala umru hasunah amaluh. Sebaik-baik manusia orang diberikan kesempatan hidup lagi, baik amal perbuatannya. Amun sama-sama kayak kemarin dua kelakuan, dosa. Iya. Minta dengan Allah, ya Allah pilihkan ulun. Badan nih, ucapan ulun, perbuatan ulun kepada yang kau ridhoi. Serahkan dengan Allah. Pian jaga ulun, itu aja lagi. Yang penting niat kita dari seharian ya. Kalau ada orang berniat, kalau ada orang garing, kita nak mengunjungi, bujur-bujur kita. Kalau ada garing dengar, datangi. Kalau aku membantu orang minta bantuan, aku bantu. Ya Allah jadikan ulunnya orang yang bermanfaat dengan makhlukmu. Nah itu minta dengan Allah, ya Allah jadikan ulunnya orang yang bermanfaat dengan manusia. Iya kalau hadis Rasulullah, kullukum al-khalqu kulluhum yalullah. Manusia itu semua manusia, makhluk seberatan binatang segala iyalullah, jaminan Allah, Allah yang menjamin. Ya. Ahabuhum ilallahi ampahum li'iyalihi. Paling dicinta kepada Allah orang yang paling bermanfaat bagi iyalnya, yaitu makhluk lain. Dosa banyak macam-macam bermanfaat dan orang udah ya. Ini kadang bisa memberi manfaat orang, beri mudarat orang. Kalau kada bisa menyenangkan orang, jangan menyedihkan orang. Kalau kada bisa memuji orang, jangan mencela orang. Apalagi orang muslim. Kada bisa menggembirakan orang, jangan menyedihkan orang. Apalagi orang muslim. Dosa terlalu banyak kita minta. Bermanfaat dengan orang itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia, orang yang paling bermanfaat dengan manusia. Ya Allah jadikan ulun ini orang yang bermanfaat. Iya. Bisa kita habisi duit, bermanfaat duit kita dengan orang. Kalau kita bisa ilmu, bermanfaat ilmu kita dengan orang. Bisa jabatan, bermanfaat jabatan kita dengan orang. Jangan memudaratkan orang. Minta dengan Allah jadikan orang yang bermanfaat. Iya. Ketika ulun dengan Abu Ya datang dengan Habib Umar pertama kali itu. Wasiat Habib Umar satu aja, ya Syekh Ahmad gitu. Wahai Ahmad, yang penting kita ini bermanfaat dengan orang, itu aja. Ya. Yang penting kita ini bermanfaat dengan orang. Jar-jar jangan jadi kada bermanfaat hidup. Nah itu bahaya. Abah aja bermanfaat. Pernah di awal-awal kita pulangan dengan para ulama yang awal-awal pulang ke Indonesia. Kitab Khulasah Madat Nabawi itu belum ada seperti sekarang, banyak mau cari aja dapat aja, nyaman dah. Bahkan di HP bisa di-download dah dapat. Dulu tidak ada. Jadi ada kekawalan mencetak. Dicetak itu Khulasah, dijual. Gambar Habib Umar dicetak, dijual. Ya. Sebagian kada nyaman, apa nih? Coba izinkah dengan Habib Umar dulu, apakah gambar Habib mencari keuntungan berjual duitnya banyak. Bapak ada dengan Habib Umar, ya Habib itu ada kawanan begini ini mencetak ini jual. Apa jar Habib Umar? Biar aja Jazidin, aku kada bisa memberinya duit, itu barang membantu keluarganya. Itu barang Jazidin dapatnya akan hidup, akan keluarganya, menghidupi keluarganya. Ini kita kada boleh memotokui, mencetak ulang tanpa seizin hak cipta. Ayo, kapan kita nak bermanfaat? Nih, sidin tuh aja bermanfaat. Foto sidin banyak di mana-mana, setiap rumah ada. Kadang sebuting, kadang dua. Aja berapa buting dah gambar Habib. Ayo, bermanfaat gambar sidin. Bermanfaat agar orang bisa menghidupi orang. Kada sidin, aku di sini kada bisa memberinya duit, itu barang agarnya hidup dan keluarganya. Ya.
Umar lah payu aja sih jin. Amun gambar kita siapa aku nukari. Cara payu ayu ha gambar foto jual. Kalau ha payu ada payu. Iya. Tuh mau majang di pinggir jalan juga ada meherani orang. Wara dirabit orang juga buang-buang gambar. Iya. Pagi-pagi itu ngadukan kepada Allah. Jadikan diri bermanfaat orang. Untung sudah kalau bermanfaat. Ajwadan nasi min ba'di, kata Rasul. Paling pemurah manusia itu sesudah aku di sini. Oh, kama Rasulullah. Rajulun, seorang laki-laki, begini bang, iya juga. Alima ilman, belajar ilmu, lumayan syuruhu linnas, kemudian disebarkannya untuk manusia, itu paling pemurah. Yalah. Paling pemurah orang tuh yaitu guru-guru ulama tuh paling pemurah. Dia nyebarkan ilmunya. Iya, tapi yang berminat sedikit. Yang berminat sedikit. Dan cari murid tuh ngalih benar. Kita buka hadir rumah paling 2-3 empat ini. Tapi kalau kita bisi duit, lambat orang banyak aja yang nerima. Bagi ya duit. Seberatan mau. Ilmu ngalih benar mencari murid. Kita pengajian dosa banyak kalau saya mikirkan banyak-banyak. Yang banyak tuh pengajian tuh kalau nyomolid itu ramai tuh banyak tuh. Tapi kalau di nasihati tuh paling ngalih. Rasulullah dipuji kebaikan akhlak beliau semua sehingga digelar al-amin, muji orang semuanya. Ketika Rasulullah menyampaikan wahyu pertama, kumpulkan sidin kaum Quraisy. Jazidin, percayalah kalau aku padahkan ikam di sebelah gunung sada ada pasukan berkuda menyerang ini. Percaya? Juru kaum Quraisy percaya. Kada pernah berdusta Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan wahyu. Langsung yang pertama yang menolak adalah pamannya Abu Lahab. Tabban laka ali hadza jama'tana. Celaka kamu, itu aja kayak kamu kumpul kami di sini. Ayo. Orang baik senang semua ketika menyampaikan kebenaran, ngalih hendak dapat. Orang kurang suka. Itulah sudah. Padahal Allah hendak membawai kebaikan. Ya. Namun kita rajin ke masjid tuh, nah suka orang tuh rajin benar sih tuh. Coba kita bawai orang, ayo kita ke masjid, sarik tuh dah. Cepeyanya bawai orang. Itu sudah memang sunatullah. Iya. Adukan kepada Allah, jangan mengadukan kepada makhluk. Asyakaya, sikaya la taliku illa ilallah. Bainaha min jumlatid doa. Pengaduan itu tidak layak kecuali kepada Allah, karena pengaduan itu termasuk doa. Kita mengadu dengan Allah itu doa. Ya doa disuruh. Allah nyuruh udhuni astajib lakum. Bukan karena kita sholat, bukan karena kita punya habis sembahyang misalnya berdoa, bukan karena kita sembahyang kita apa ini? Karena kau diharap doa kita kayak apa kan kita tahu sendiri. Tapi kenapa kita berdoa? Karena Allah, engkau ya Allah yang nyuruh. Udhuni, karena kalau coba pian kada nyuruh, ulun kada berdoa. Kan gitu. Yang berdoa itu apa? Berdoa yang penting. Minta ikhtiar jadikan. Jadi hamba itu cuma 2 saja. Hamba tujuan kita nih, hamba nih cuma 2 saja. Yang paling minimal tuh. Ya Allah. Ada lebih kah? Mungkin ada. Cuma yang penting tuh cuma 2. 1, selamat dunia akhirat. Itu 2 tujuan kita. Selamat dunia akhirat. Yang kedua, al-muluk, kemuliaan kerajaan dunia akhirat. Itu tambahannya. Yang satu selamat dunia akhirat, selamat dunia dulu. Dunia ini banyak benar yang menghalangi kita, yang itu disebutkan ya, ketika malaikat itu membawa rohnya orang beriman naik ke atas langit. Bingung malaikat semua. Bingung malaikat melihat. Hebatnya malaikat ya ta'ajabuna, mereka heran. Kaifa naja min hadhihi, kayak apa nih selamat daripada ini dunia nih.
Waqad fasada min khiyarina, sungguh rusak daripada orang terpilih kami. Yaitu jar Pak Mahfud ya, Pak Mahfud MD Jasidin. Kalau sudah masuk lingkaran dunia itu, malaikat pun jadi setan. Ya Allah, malaikat pun jadi setan. Jasidin. Dari mana itu? Al-Quran. Ketika itu para malaikat bertanya, ya Allah, inni ja'alun fil ardi khalifah, aku jadikan di bumi khalifah Nabi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Pian itu mau kenapa ya Allah menciptakan di dunia orang berbuat kerusakan, menumpahkan darah, itu mau itu. Kami ini orang bertasbih. Kemudian diturunkan oleh Allah dua malaikat di Babilonia. Siapa mereka? Harut wa Marut. Itu dua malaikat pilihan, malaikatul muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah. Dia nggak tahu istilah itu. Diturunkan oleh Allah, diberikan nafsu, gagal. Makanya jar malaikat heran, ini kok bisa selamat, naik ruhnya sampai kepada Allah sana. Karenanya diberikan oleh Allah rahmat. Kami aja, pilihan kami aja disuruh turun ke dunia, gagal, rusak. Ini berarti hebat. Iya, di dunia. Jadi selamat di dunia ini berat. Kayak apa supaya kita selamat? Umpati orang yang selamat, beparak barang dengan mereka itu orang selamat, duduk dengan mereka tuh insya Allah selamat. Man lam yaja ma'al muplih kaifa yuplih. Sebagai orang yang kada pernah duduk dengan orang yang beruntung, kayak anak beruntung. Kalau hendak sukses, duduk dengan orang yang sukses. Iya, sukses di dunia kah? Lihat orang sukses di dunia, orang kaya, rajin duduk dengannya di situ, belajar jadi sukses juga. Akhirat juga begitu. Kayak apa hendak sukses kalau kada pernah belajar dengan orang yang sukses. Sukses akhirat, dudukin barang mereka itu. Takuni itu beliau yang pernah Hadramaut, duduk aja pian di Hadramaut bisa jadi wali. Umpati orang di sana. Umpati aja kegiatan orang di sana, orang kegiatannya kedada kayak kita tuh tulak sana tulak sini, hiburan kedada. Paling duduk mengaji, alim gak tetap juga duduk mengaji, berziarah mengati mati. Ada kenang hiburan kedada di sana tuh, malam beribadat, yang beribadat mengaji, kayak apa kada alim, kayak apa kada jadi wali. Kada usah kita mana duduk aja gini di sana, umpati orang sana. Gitu. Kalau kita kada pernah duduk orang yang beruntung, kayak apa anak beruntung. Itu selamat dunia. Yang kedua, selamat akhirat. Akhirat itu banyak ujiannya, balanya. Ya. Sampai-sampai para nabi aja berteriak, ya sirul anbiya wal rasul. Berteriakan nabi-nabi dan rasul-rasul. Apa teriakan? Wa yaquluna, mengatakan mereka, nafsi, 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 nafsi. Itu aja ucapan para nabi dan rasul di akhirat. Itu diriwayatkan hadis. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, umatnya datang ke Nabi Adam, apa aja Nabi Adam, nafsi, nafsi, masing-masing udah sanggup. Datang ke Nabi Idris, terus ke nabi-nabi semuanya mengatakan nafsi. Lau kana rajun ya'malu amala sab'ina nabiyan la yadunu annahu la yanju. Jikalau seseorang itu beramal amalan 70 nabi, sama tuh 70 nabi di akhirat, la yadunu annahu la yanju. Ini saya mereka menyangka wah kada selamat aku nih. Kada bakal selamat. Ini jadi tujuan kita hamba itu satu, selamat dunia, selamat akhirat. Ada selamat dunia tapi akhirat, para nabi selamat dunia. Selamat dunia para nabi dan rasul, tapi mereka masih takut di akhirat. Iya, itu yang dicari. Tujuan hamba. Kemudian yang kedua tadi yang selamat, yang kedua al-muluk, kekuasaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Yang namanya raja itu apa yang dia kehendaki jadi, nah itu raja namanya. Amun kada ada hendak ini kada jadi, ketulen raja masih belum. Ya kan? Berapa kekuasaannya?
di dunia ini ada Indonesia paling-paling 10 tahun 2 periode ampih. Anda jadi raja selawasan, Anda bisa juga lain ampuninya kan gitu. Itu di dunia kekuasaan. Kadang-kadang banyak punya harta, hendak ini kada tuntungnya kada dapat. Yang namanya raja itu di bahasa Banjarnya bila hendak ada. Nah itu tuh raja tuh ya. Bila hendak ada. Siapa mereka itu? Wali man aulia Allah. Para wali min aulia Allah itu apa yang dikehendakinya ada. Jadi itu yang bujur-bujur aja. Punya kekuasaan, punya wilayah di dunia. Dunia ini khatwatan wahidatin, satu langkah saja bagi mereka. Kenapa jadi gitu? Karena keinginan mereka tuh sesuai dengan keinginan Allah. Kadang kayak kita, keinginan nafsu. Hendak itu, hendak ini. Mereka kadang mau menempati nafsu. Apa yang kehendak Allah, makanya mereka mutasyarif billah. Apa yang mereka kehendaki sesuai dengan Allah, ya jadi. Bukan kehendak kita. Akhirnya terlalu berlebihan hendak. Ini sudah cukup. Di dunia sudah cukup. Ya Allah, hidup aja modal ku kasih. Makan kada makan tetap hidup. Nah aku kasih modal sampai juga kada buntuk. Ya kan? Rugi kita. Itu. Kekuasaan di dunia, kekuasaan di akhirat udahnya surga itu. Iya, apa saja ada diberikan oleh Allah. Jadi jangan kita mengadukan kesempitan kehidupan kita dengan makhluk. Bangun tidur stop sudah status, kalau hendak status juga dakwah lah, dakwah aja. Ini dakwah pengajian tuliskah hadis atau ambil pengajian share lagi dakwah. Atau hendak yang ngaji itu share. Iya, niatnya kan yang dibalas niatnya. Orang dengari gak ada kok terserah. Yang penting dapat pahalanya. Orang membuka kah kada membuka terserah. Yang penting niat dakwah. Oh, kulinya dapat follow banyak, dapat duit. Bukan negara itu. Kita ini dakwah. Amma syikayatu ilanis, adapun pengaduan kita kepada manusia, fahiyya min alamati adami ridha, itu satu tanda adami ridha bi kismatillah, satu tanda tidak adanya ridha dengan pembagian Allah taala lahu baginya. Kama ruyani an Abdullah bin Mas'ud, seperti diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukumul kalimati allati taqallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma bani Israel. Faqulna bala ya Rasulullah. Qala qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Itu sudah sering dibaca di dalam doa kita. Ya Rasulullah, ala walimukum, maukah aku ajarin kalian kalimat beberapa kata allati taqallama, yang membaca itu biha dengan itu kata tadi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, hina jawazal bahra, ketika menyeberangi lautan. Menyeberangi lautan Nabi Musa. Ma Bani Israel beserta Bani Israel. Bani Israel itu zaman Nabi Musa. Sebenarnya Bani Israel itu anak daripada Nabi Yakub. Salah satunya ada Yahuda. Itu. Semuanya Islam berpegang Nabi. Anaknya Nabi Yakub itu semua, termasuk Nabi Yusuf, Bunyamin, itu semua Nabi. Nah awalnya memang mereka ingin membunuh Nabi Yusuf, dimasukkan ke dalam sumur. Diambil orang jadi Raja Mesir. Sudah sadar, minta dengan bapak beliau, mintakan istighfar, ampun, diampuni oleh Allah pas persis malam Asyura. Diampuni oleh Allah, diangkat jadi Nabi semua. Bani Israel itu nama Nabi Yakub, nama Sidin Israel. Karena Nabi Ibrahim itu punya anak dua, dari Siti Sarah Nabi Ishak, dari Siti Hajar Nabi Ismail. Nabi Ishak diserahkan Baitul Maqdis, jaga Baitul Maqdis. Nabi Ismail dipersiapkan untuk menjaga Masjidil Haram, Baitullah. Jadi dibagi dua-dua. Nah, itu.
Kemudian terus Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub bisi anak banyak, termasuk Nabi Yusuf, itu jadi nabi semua. Terus sampai Nabi Musa, sampai Nabi Sulaiman, baru itu terpecah itu. Nah ya, terpecah. Kelakuannya paling banyak membunuh. Separuh Nabi itu dibunuh oleh Bani Israel. Yang banyak membunuh, termasuk Nabi Yahya, Nabi Zakaria yang dibunuh mereka. Ya, Yahudinya. Kalau kita kayak apa? Jangan terlalu berharap dengan mereka, kecuali berubah Al-Quran. Apa jika kata Al-Quran? Lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho kamu Yahudi dan Nasrani kecuali kamu empat agama mereka. Percaya Tuhan kah? Percaya Allah kah? Percaya siapa? Percaya Al-Quran. Al-Quran kada bisa berubah lagi. Sudah Allah madahkan, masih kita hendak berkisah kayak apa? Yang penting kita waspadanya, kita jalankan, kita ibadah kita, doakan kita, kekuatan doa. Siapa yang bisa merubah dunia? Kita kah? Harap benar jar Allah ikam bisa merubah dunia. Itu ulahanku jar Allah. Allah yang sutradaranya maulah. Ikam tugas ikam berdoa. Atau ikam ada minta bantuan, silahkan bantu, berpahala. Iya, bantuan siapapun. Kalau ikam niat membantu orang, jangan kan yang jauh ini parak di sekitar kita, gen bantuan untuk selamat akhirat. Tadi kan yang kita hendakkan selamat dunia dan akhirat. Selamat akhirat tuh gampang ya Rasulullah, supaya kita masuk neraka. Ittaqin nara walau bisyikki tamrah. Takutin neraka itu sekalipun separuh kurma. Berapa harganya separuh kurma? Kadusa mahal, malah kita bersedekah sampai miliaran. Separuh kurma saja bisa kita dijauhkan daripada api neraka. Asal bujur-bujur aja. Ini remeh. Paling separuh kurma 500 rupiah. Sebiji kurma 1000, separuhnya berarti 500. Itu bisa penyelamatan kita kalau kita mau. Ayo, apalagi banyak. Sangat mudah kan? Mungkin kita juga kita merasa bangga benar bersedekah 500 rupiah, adakah? Ada kalau kelasnya tuh luar biasa. Mumpung kita ini masih sedikit duit, kalau sudah banyak tuh timbul cinta tuh kena duit. Mumpung masih ada sedikit duitnya, kayak sekedar mengeluarkan 5.000 dah senang hati dah. Tapi kalau sudah bisi duit banyak ngalih tuh udah, apalagi masuk di dalam hati. Kalau masuk di kantongnya bisa tak keluar. Kalau masuk di hati naik turun tuh udah mau keluar betali. Iya, mumpung. Itu Nabi Musa ketika lewat dengan bersari apa kata Nabi Musa? Sahabat yang kulna, kami katakan para sahabat bala ya Rasulullah, mau kami apa garang bacaannya doanya Nabi Musa. Wulu kata Rasulullah baca oleh Allahumma lakal hamdu ya Allah, bagi pian pujian. Sekurang-kurangnya kita berterima kasih dengan Allah, muji Allah. Biasakan untung kita memuji Allah, alhamdulillah, jangan mengeluh terus. Ini hanya rezeki, ini hanya itu, mengeluh. Ucapan rajin, biar garing pun misal ucapkan, sering baca ucapan alhamdulillah. Nanti Allah tambah nikmat. Terima kasih dengan Allah. Allah juga berterima kasih dengan kita. Ini kita jarang. Paling sedikit itu syukur dengan lidah. Nih, syukur dengan lidah mengucapkan alhamdulillah. Apalagi yang kurang dengan kita. Kita diberi susah pun diberi pahala oleh Allah. Jadi dosa yang lain, kata Rasulullah, itu seorang orang beriman tuh cucuk duri, sebuting duri itu aja diampuni dosanya. Iya, jangan cucuk mentang-mentang diampuni, cari duri cucuk itulah ada. Kalau kita berjalan tuh cucuk duri aja nang halus tuh, dosa kita udah diampuni. Jadi kudu semula apalagi yang lebih. Karena di akhirat itu dikumpulkan orang-orang beriman yang ahli sholat, mana ajar Allah. Ahli sholat mana? Ditaruh timbang sholatnya. Diterima enggak? Puasa sini yang rajin puasa ditaruh timbangan, ditimbang amal puasanya. Dipanggil orang ahli bala, mana yang rancak kena bala, kena penyakit, penggaringan semua di sini. Nah, duit pahalanya kada ditimbang, langsung di cash oleh Allah, bayar. Iya. Apa yang ditimbang?
Orang garing terus. Makanya wali-wali min Allah ya Allah tuh, orang ulama orang garing sidin. Martabat sidin naik-naik terus. Pahalanya banyak, langsung cash dari Allah, kada perlu ditimbang. Iya. Nah, kita juga kalau disuruh misalnya diupahi orang mau biar kayak apakah? Gegaring-garing yang penting upahnya dilihat gitu. Kenapa mengeluh kada melihat upahnya? Gitu. Allahumma lakal hamdu ya Allah, bagi pian pujian, wa ilaikal mustaka, kepada engkau kami mengadu. Mustaka tempat madu kita itu dengan Allah, apalagi iya terserah Allah aja ngadu dengan Allah. Nabi Yakub, Nabi Ayub garing lawas, malu mengadu, ya. Tapi karena sudah habis anak matian, harta habis semua, ngadu aja dengan Allah. Anni masannya duru wa anta arhamur rahimin ya Allah. Ulunin sedikit aja mudarat, pian orang kasih sayang, itu aja. Nabi Ayub dengan Allah malu rasanya, minta dengan Allah. Tapi kalau kita suruh minta juga afiah, kata Rasul, minta keafiatan. Iya, mumpung masih dibuka oleh Allah, hal min sailin, adakah minta apa aku beri, mumpung Allah masih mau minta dengan afiat. Kada usah minta nambala. Memang orang dekat dengan Allah tuh martabat paling tinggi sabar itu apa? Hubbul ibtila. Suka diuji oleh Allah. Nah, ini orang gembira. Kenapa? Kalau diuji itu ada perhatian. Kalau kada diherani lagi, ah sudah. Mereka tuh ketujuh di anu ya Allah. Ini. Kalau kita jangan hubbul ibtila, ketujuh diuji, jangan. Minta nikmat saja. Jadi kalau mustaka kepada engkau ya Allah, kami mengadu. Tempat pengaduan kemana lagi? Kalau mengadu dengan orang paling padakan orang sabar ya, belajar sabar aja orang paling gitu. Apa membantu? Yang merubah semua adalah Allah. Wa antal musta'an, kepada engkau kami minta pertolongan. Minta lawan siapa lagi pertolongan? Ya, mereka itu minta tolong siapa? Orang Palestina. Minta di mana pertolongan? Orang aja gede wani. Bahasa minta tolong dengan Allah. Kuriak dan apa? Kuriak dengan Allah lagi. Mengerti mereka. Tawakalnya dengan Allah. Tapi unik. Belum melihat itu. Mereka tuh kalau kita hancur dari dalam negara. Tapi negaranya luas benar. Percaya lebih. Berapa gram bendera Indonesia berkibar di Amerika? Berapa? Ada paling unik itu di kedutaan berkibar. Tapi Palestina hancur. Benderanya berkibar di Indonesia mulai ujung sampai ke ujung, ada demo benderanya berkibar terus. Di Amerika berkibar juga, di Prancis berkibar juga. Negaranya dihilangkan orang, tapi bendera itu yang penting. Ayo kita aja coba ya, hendak negara lain berkibar di pada kita. Cina misalnya di pulau berkibarnya ganal, mau kada kita turunakan. Bendera itu penting. Bendera siapa yang banyak berkibar di negara di dunia? Bendera Palestina. Kita aja merasa kalah, tetapi negaranya semua di dunia ini ampun inya. Itu Allah manakan. Hati orang dengan inya semua, hati orang cinta dengannya. Kadang-kadang mencintai negara seorang gitu. Kayak itu aja, tetapi mereka bisa nangis dengan negara inya, kadang negara kita. Itu luar biasa. Mereka cuma minta tolong dan Allah. Kalau minta tolong dengan Allah, ya Allah aku tolong. Iya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan untuk kita melaksanakan taat kepada Allah, wala quwata, dan tidak ada kemampuan untuk menghindari maksiat illa billah, kecuali Allah yang memberi pertolongan. Wa huwal aliyyul azim. Al-ali, Allah Maha Tinggi, al-azim Maha Besar. Kalau Amash, berkata Imam Amash, pama taraktuhunna, kada pernah ku tinggalkan lagi itu doa, Allahumma lakal hamdu wa alaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mundu sami'tuhunna, semenjak aku mendengar itu, min syakiki, daripada Imam saudara kandungku Al-Asadi Al-Kufi, wa huwa an Abdullah radhiyallahu ta'ala. Mendengar aku hadis itu, kada pernah lagi aku ninggalkan doa itu, ku baca terus jara ya Imam
Amash. Ini mengadunya dengan Allah aja supaya kada dengan. Qala Amas, berkata Imam Amas, atani atin fil manami, datang orang yang datang akan daku di waktu tidur. Presiden tidur guring bermimpi. Siapa datang? Faqala ya Sulaiman, wahai Sulaiman, zid, tambahi fi hadil kalimat, pada ini kalimat apa disuruh, nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salahi amrina kullah. Tambah itu aja. Di dalam mimpi dilajari lagi, kada diganti, cuma ditambah. Apa tambahnya? Wa nasta'inuka, kami ya Allah minta tolong dengan engkau, ala fasadin, atas kerusakan fina pada kami. Kita ngalih nak merubah dunia tuh kali, yang merubah Allah. Jadi kata Habib Umar, seandainya ikam bubuah nikam di dalam Mustafa, tawajuh kepada Allah, minta dengan Allah seminggu saja, dunia berubah. Kita kada kawa, lain kita presiden hendak merubah Indonesia, tetapi ketika kita tawajuh kepada, berhadap kepada Allah, minta wa nasta'inuka, kami meminta engkau ya Allah, minta tolong ala fasadin fina, atas kerusakan pada kami, Allah tolong hilangkan kerusakan. Iya. Wa nas'aluka salaha amrina, dan kami meminta akan engkau kebaikan perkara kami, bujurakan baikakan perkara kami. Nang kacau seberatan, yang siapa? Allah yang membaguskan. Kullahu semuanya. Wa man asbaha li umurid dunya hajinan fakat asbaha sakhitan. Allah alhamdulillah. Ulun sambung sedikit sirah nabawi, sejarah Rasulullah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'udhin fid darin amin. Nas'atuhu sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Ishtahar sallallahu alaihi wasallam, masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainana qaumi, di antara kaumnya, bijami'ah, dengan semua khisalil mahmudah, perkara sidin yang dipuji semua, tidak ada yang kurangnya Rasulullah. Semua ucapannya, perbuatannya terpuji. Kesidki, seperti jujur Rasulullah. Wal amanati, dan amanahnya Rasulullah. Wal hilmi, sabarnya, lambat marahnya Rasulullah, biar apa kada pernah marah. Wal hayai, sifat pemalunya Rasulullah. Iya. Rasulullah tuh pemalunya Rasulullah lebih malu daripada seorang perempuan yang hanyar haid, hanyar bujang itu. Ketahuan haidnya engkau itu lebih malu daripada itu. Ini Rasulullah. Wat tawadhu'i, sifat tawadhu'nya Rasulullah, sampai-sampai kalau Rasulullah berjalan ada kekanakan bermain, Rasulullah dulu yang ucap salamnya dengan kekanakan. Ini tawadhu'nya Rasulullah. Ada kekanakan, assalamualaikum, jadi melajari. Kita melajari kekanakan juga dakwah. Sifat tawadhu'nya Rasulullah, sampai dengan anak-anak Rasulullah mengucap salam duluan dengan anak-anak kecil. Ya. Hatta laqabuhu, sehingga menggelar mereka akan Rasulullah bil amin, dengan nama al amin. Wa kana qaumuhu, wa asyiratu, adalah kaumnya dan keluarganya, yuhibbunahu, cinta mereka akan Rasulullah, hubban aziman, kecintaan yang besar. Wa yahtarimunahu, menghormati mereka akan Rasulullah, ihtiraman zaidan, penghormatan yang lebih. Waqad habidahullahu mundu sigarihi, sungguh memelihara oleh Allah akan Rasulullah semenjak kecilnya, min amalil jahiliyah, daripada perbuatan-perbuatan jahiliyah, adat-adat orang jahiliyah. Apa adat orang jahiliyah? Falam yashrabul khamran, tidak pernah minum arak. Karena memang orang Arab itu suka hobinya minum arak. Iya. Sehingga ketika sudah zaman Islam, ya, tahun ke-5 Hijriah itu diharamkan, sedikit-sedikit diharamkan. Masalah arak itu diharamkan sedikit-sedikit karena memang jadi adat bagi mereka, ngalih untuk menghilangkan, iya, minum-minuman keras. 3 kali ayat turun tentang pengharaman arak. Biasaan mereka itu.
walam yasjudu li sanamin. Tidak pernah Rasulullah sujud bagi berhala. Banyak kayak berhala sih, tapi kada Rasulullah 360 berhala di sekitar Ka'bah. Kada pernah. Berapa kali Rasulullah dengan waktu menggembala kambing di kota Mekah mendengar suara nyanyian orang pengantinan, ada hiburan. Jadi Rasulullah aja kawannya kita lihat malam, ayo kita nonton malam. Duduk istirahat sore teguring bangun pisukan. Ampi sudah orang kada ada lagi acaranya. 2 kali Rasulullah yang gitu. Kenapa? Dipelihara oleh Allah. Iya. Rasulullah dipelihara sebelum menjadi kenabian, tujuannya untuk dipersiapkan dari kecil, dipelihara untuk mempersiapkan menjadi kenabian. Kemudian setelah menjadi nabi, Rasulullah dipelihara daripada perbuatan itu karena Rasulullah menjadi qudwah, ikutan. Ya. Wa akramahullahu qabla nubuwati, memuliakan oleh Allah akan Rasulullah sebelum menjadi nabi, bimujizati, dengan beberapa mujizat. Kalau yang sebelum nabi namanya irhas itu pemberian mukjizat hawarikul adat yang berbeda dengan adat diberikan kepada sebelum menjadi nabi. Itu namanya. Ini hawarikul adat itu ada beberapa. Yang pertama mukjizat diberikan kepada nabi dan rasul. Yang kedua irhas itu diberikan kepada seseorang yang belum menjadi nabi, seperti Rasulullah itu dinaungi awan. Yang ketiga yang namanya karomah diberikan kepada para wali min auliya Allah. Yang keempat yang namanya maunah, pertolongan dari Allah, itu diberikan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang beriman. Kecelakaan sidin kada ada luka apa-apa, nah itu maunah. Yang kelima namanya istidraj, lanjuran. Yang menyalahi adat diberikan kepada orang yang fasik. Kada sembahyang tapi bisa sih din, unik, mau obati orang apa segala, kabul apa segala, sembahyang kada. Nah itu istidraj. Sidin tambah kada sembahyang tambah banyak berduit. Istidraj tuh. Wah, pokoknya sidin apa aja tunduk lawan sidin. Iya. Orang semua datang lawan sidin, orangnya harus sembahyang. Itu istidraj namanya. Ada yang ke-6 yang namanya seher. Seher itu diberikan kepada orang yang tidak beriman dengan Allah. Apa aja ngarannya, sulap iya juga, hipnotis iya juga. Jadi jangan terpengaruh yang hawarikul adat. Kalau kita selalu memandang hawarikul adat, bahaya. Yang menyalahi adat itu, melihat keramat-keramat itu bahaya. Karena kita tahu siapa orang yang membawa itu dulu. Akhirnya kalau kita selalu terpaku kepada hawarikul adat, kena datang yang namanya dajjal. Dajjal harat lagi tuh. Orang mati bisa hidup, dihidupakannya. Angin disuruhnya kemana? Banyu suruh, api segala. Kayaknya ini yang berkuasa kena. Kalau kita melihat itu jadi terpengaruh. Umpatinya, oh ini dasar Tuhan ini. Nah, gara-gara kita. Kalau kita juga membaca manakib seseorang wali min auliya Allah, kalau kita hendak ke itu jangan melihat karamat tapi suluknya. Kayak apa sih dia mencapai martabat begitu? Itu yang kita umpati. Dalat al-azim mustaqbarihi, menunjukkan ini kelainan daripada Rasulullah, malah ini daripada adat, menunjukkan nanti keadaan besar beliau. Ya, jadi orang besar minha. Tastakhirul ghamamah lahu, menaungi awan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam parisannya pada perlayanan beliau yang kedua ila Syam. Karena perlayanan pertama ke Syam itu umur Rasulullah ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang makan 12 tahun dengan paman beliau yang disuruh kembali lagi jar Buhaira. Nih bulik akan bawa bulik, kenanya disampai ke Syam dibunuh orang. Karena ditunggui. Ya, ditunggui orang. Coba ya bubuan yang itu. Syam itu sekarangnya termasuk Syria, Palestina, itu Syam namanya. Oh, bubuhan yang itu sudah. Nabi kada pernah memusuhi orang lagi kecil, sudah siap orang untuk membunuh Rasulullah. Ayo, ketemu kada dengan orang, cuma orang siap. Jadi jar Buhaira bawa bulik ini. Kenapa? Ditunggui orang sana. Bila orang melihat anak ini dibunuh. Ayo. Ini guys.
Berangkat yang kedua umur 25 tahun sebelum beliau menikah dengan Maisarah, pembantunya Siti Khadijah. Iya, Siti Khadijah dinaungi oleh awan. Maisarah berkata dengan Siti Khadijah. Hayatu qabla risalatih. Kehidupan Rasulullah sebelum jadi Rasul. Hinama qarabal arabain, ketika dekat umur Rasulullah 40 tahun min umurhi, daripada umurnya, ahabal ibti'ada anin nasi ba'dah. Yang pertama Rasulullah ketika hendak jadi Nabi itu umur 40 tahun, ketujuh menyendiri, berjauh pada manusia. Makanya para wali min auliya Allah, orang-orang terdahulu, mereka itu beuzlah. Guru sekumpul, beuzlah lawas, menjauhi manusia. Ya, menjauhi manusia. Kenapa niatnya? Niatnya apa? Itu kan kalau pian salah niat gagal. Kalau pian hendak berkhalwat salah niat gagal. Apa niatnya? Menjauhkan manusia daripada kita, kerusakan kita. Menjauhkan manusia supaya manusia kada berdosa gara-gara kita. Bukan kita menjauhi manusia karena manusia rusak. Itu sombong, gagal itu dah. Wah, manusia, wah ini zaman rusak, manusia rusak, aku berjauh aja sudah. Berarti takabur, karena mau jadi. Menjauhkan orang daripada kesalahan kita, dosa kita, itu yang penting. Nah, kalau hendak berkhalwat, kalau kada ya biasa aja sudah. Kada usah berhala atau halwat. Kalau kada ngerti kena datang setan ngalih. Jadi kawalnya kena. Wa qad ikhtara li ibadati qari Hiran, sungguh memilih Rasulullah beribadat di Gua Hira, wa jabalun ala tariqil Makkah. Ada jauh pada kota Makkah, di atas gunung itu Jabal Nur, kelihatan itu Masjidil Haram itu kelihatan, menara itu kelihatan, kada jauh Bang. Rasulullah naik Jabal Nur itu. Wah ini aja naik. Pian kalau hendak naik sejam setengah. Ulun pernah naik dari setengah 12 sampai ke atas jam 1 malam. Naik. Tapi memang kenapa dikatakan Jabal Nur, terang di situ. Naiknya sejam setengah, turunnya bisa 5 menit tajun. Ya, 5 menit tajun lebihnya. Iya. Ini ada tangga. Dulu Rasulullah ada tangga kayak apa naik itu nah. Kita bingung, kita jauh yuk. Kadang Siti Khadijah istri Rasulullah tuh membawakan makanan sidin waktu hamil ke atas, membawa, ayo kayak apa pikirkan aja. Gua Hira jauh daripada manusia, padahal gua kada jua, cuma ada celah di atasnya tuh tutup batu kayaknya nih. Muat sembahyang sebetulnya, muat berabah, itu aja. Sampai sekarang tempat berabahnya Rasulullah itu harum. Jadi jar orang bawa guru-guru sini kan berapa sini cium guru, harum baunya bekas Rasulullah. Mudahan sampai ke sana beratan. Wakana yakhudhu mahuzat, adalah Nabi itu membawa sangu. Tidak paraga raja ila jauhnya, apabila selesai kadang beberapa hari tambah kembali kepada istri beliau Sayyidah Khadijah. Fa yakhudhu gairahu, ambil lagi sangu, tulak lagi. Wa kana yata'abbadu ala dini jadihi, adalah Rasulullah beribadah atas agama kakek beliau Ibrahim. Min asyrati ayami ila asyr, dari 10 hari sampai sebulan sidin itu. Sedikit dulu, jangan langsung banyak. Ambil risiko. Jadi kalau beribadat itu caranya ambil risiko yang paling kecil. Orang di dunia berusaha, pikirkan risikonya minimal paling sedikit. Aman kalau amun pian ganal usaha risikonya barat. Pian hendak usaha batu bara, resikonya tuh duitnya banyak juga tuh mengeluarkan. Amun gagal, habis tuh bangkrut. Yang resikonya sedikit, jual es campur, jual OT-OT, ada untungannya, cuma resikonya sedikit, lakas tuntung. Ya gitu pula. Beribadat itu juga resikonya kita ambil paling sedikit resiko. Kayak apa gerang? Kalau pian hendak bacaan, kada usah banyak-banyak 100. Salawat 100, kira-kira berapa menit? Paling 5 menit. 100 tuh, 5 menit.
Kalau akan lagi 10 menit lah. Aman, 10 menit untung lekas. Amun orang bulik aja mulai sini paling sampai ke masjid kita tuntung berselawat dah. Kalau pian membaca 1000 apalagi 100.000 datang sih, ayo kita jalan, gagal. Kada perlu yang anunya, yang penting kata Rasulullah, abdalu amal adwamuha wa in qalla. Paling abdul amal tuh rutin. Kita bisa rutin itu kalau risiko sedikit. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Amalan itu yang paling disenangi. Anak junang kayak wali 100.000 hilang isuk ampih. Karena kalau kita membaca banyak itu risikonya jangka waktunya sejam. Iya, lain HP sudah ledat kita sejam 2 jam masih bisa micik-micik. Tapi tasbih jangan coba-coba sejam. Berat. Iya. Piring tahan. Jadi minimal resiko dulu supaya membiasakan. Biar tengah malam 2 rakaat aja dah, 2 rakaat witir serakaat ya, 3 rakaat lah. Minimal paling banyak berapa? 15 menit bangun. Iya, guring lagi. Sengantuk-antuknya masih bisa tuh 3 rakaat. Jangan coba 50 rakaat, gak ada tuntung. Bisa sujud sampai ke subuh. Risikonya berat. Jadi kalau hendak kita tuh beramalan, hitung-hitung. Makanya supaya istiqamah, kata Habib Abdullah bin Ali Haddad, batasi amalan kita tuh dengan waktu atau dengan jumlah bilangan. Itu melawani nafsu. Waktu diselawas-lawas. Aku berzikir 15 menit. Dah, lebih jangan, kurang jangan. Itu nafsu luar kawan itu kada kabuting. Lain orang di pondok pesantren ada aturan, kada kawan nafsu. Itu atau jumlah bilangan, kalau kada 100 kada ampih 100 tinggal sedikit lagi, ada kuriak-kuriak kawal, dosa lihat akan aja unjun ditariknya, dosa lihat ini. Iya, aman. Jadi batasi supaya melawan nafsu. Itu Habib Abdullah bin Ali Haddad mendidik kita supaya istiqamah di dalam ibadah. Allah mungkin ini saja dapat ulun sampaikan. Ada kan yang bertakun masalah fikih atau apa?